Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Nurpan. Jadi, kali ini kita akan membahas atau mereview bab yang terakhir, yaitu bab 5. Jadi, bab 5 ini memiliki judul Geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Oke, kita langsung saja. Jadi, pada subbab yang pertama ini memiliki judul Geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, dikatakan di sini di sebuah pertanyaan umum untuk dijadikan teka-teki yang harus dijawab apakah sebenarnya yang dilakukan oleh seorang geograf apabila ia membantu sebuah kegiatan penelitian sejarah, atau sebaliknya bagaimanakah seorang sejarawan atau ahli sejarah memanfaatkan hasil telahan geografi untuk dijadikan ilmu bantunya. Nah, jadi sebagian geograf dengan disiplin ilmunya ini juga mendalami sejarah dengan disiplin ilmu sejarah yang ada dengan maksud untuk menolong sejarah agar saksi-saksi alam yang bisu ini dapat ikut berbicara dan bercerita tentang sebuah peristiwa. Nah, mengapa saksi yang berupa alam dengan gejala perubahannya di masa lampau sangat diperlukan? Karena akan membantu kondisi dan situasi saat itu. Hal tersebut sangat membantu apabila sejarawan dalam merekonstruksi kejadian di masa lalu dengan kehabisan bahan, sebab peristiwa yang dilakoni manusia tidak saja selalu berhubungan dengan manusia lainnya, misalnya konflik, perang, perpindahan penduduk sebuah bangsa dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan sebaliknya semestinya dihubungkan dengan keadaan alam saat itu gitu. Nah, dengan bantuan kejadian dan kondisi alam saat kejadian di masa lampau sangat meyakinkan orang-orang mengkonsumsi bacaan sejarah dengan fakta dan gambaran kenyataan tempat saat peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi melalui bantuan geograf dengan keahliannya yang memfokuskan pada keadaan alam di masa lampau sesuai dengan topik kejadian sebuah peristiwa sejarah semakin meyakinkan dan mengurangi keraguan-raguan penulisan dengan bacaan sebuah buku sejarah. Nah, jadi dengan adanya bantuan dari geografi dan sejarawan ini sangat membantu para pembaca begitu untuk meyakinkan bahwa sejarah itu benar-benar terjadi gitu. Jadi kita lanjut yang kedua, yaitu iklim morfologi bumi dan posisi geografis diperlukan dalam sejarah. Nah, dikatakan di sini ilmu sejarah dalam kerjanya harus memperhitungkan unsur waktu dan ruang. Dengan demikian, melalui pendekatan dan mendalami pengetahuan geografi, maka para sejarawan dapat mendalami latar belakang geografis dari peristiwa sejarah. Nah, kita bisa membayangkan sebuah penulisan sejarah dari seorang sejarawan tanpa bantuan ilmu geografi sangat melayang dalam angan cerita manusia saja, tanpa bisa memberikan gambaran wilayah, ruang, dan waktu. Yang muncul hanyalah sebuah prakiraan hampa atau aktivitas manusia saja tanpa menggambarkan di mana tempatnya, wilayah mana atau bagian dunia mana, kejadian bagian sebelah baratkah atau timurkah. Pokoknya tanpa dukungan keadaan alam dan geografis tersebut, sebuah khayalan lah seseorang penulis fiksi ilmiah yang menerawang. Jika menuangkan peta kejadian, maka yang disodorkan hanyalah peta sekarang. Peta sekarang ini sebuah ironis dan dilema yang hampa. Jadi untuk menulis sejarah itu pasti harus membutuhkan wilayah, ruang, dan waktu. Jadi geografi ini sangat dibutuhkan begitu. Ada 3 hal yang penting sebagai faktor geografis tersebut. Yang pertama, faktor posisi, faktor iklim, dan faktor morfologi. Dan subbab yang ketiga yaitu hubungan geografis dengan ilmu sejarah dan IPS. Jadi dikatakan di sini hubungan antara geografis, ilmu sejarah, dan ilmu pengetahuan sosial sangat erat hubungannya karena ketiganya mempelajari aspek-aspek yang saling terkait tentang kehidupan manusia, lingkungan, dan perkembangan peradaban. Nah, seperti halnya geografi ini, geografi termasuk dalam bidang ilmu IPA, yaitu ilmu pasti alam, dan
IPA ini masuk dalam geografi fisik, dan yang kedua ilmu pengetahuan sosial yaitu IPS. Oke, untuk subbab yang ketiga yaitu hubungan geografis dengan ilmu sejarah dan IPS. Jadi dikatakan di sini hubungan antara geografi, ilmu sejarah dan ilmu pengetahuan sosial sangat erat hubungannya, karena ketiganya mempelajari aspek-aspek yang saling terkait tentang kehidupan manusia, lingkungan, dan perkembangan peradaban. Seperti halnya geografi ini, ilmu geografi termasuk dalam ilmu pasti alam, yaitu ilmu geografi fisik. Dan ada juga ilmu pengetahuan sosial, yaitu geografi sosial ataupun geografi budaya dan geografi manusia. Jadi geografi telah memekarkan disiplinnya. Disiplin ilmunya ada yang menjadi kelompok bidang IPA, diantaranya adalah geografi fisik, sedangkan geografi budaya dan sosial dan manusia juga masuk ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Jawaban pertanyaan di atas tadi bertujuan agar jangan sampai salah paham dengan geografi yang dipaparkan, sekedar dimengerti dan dipahami bahwa geografi yang dimaksud di sini adalah geografi yang berkaitan dengan konteks program studi pendidikan sejarah dalam lingkup jurusan pendidikan IPS. Nah, geografi sejarah adalah bagian dari geografi manusia, maka perspektif pemikirannya harus mengacu kepada rumpun induk bidang ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS. Jadi demikian hubungan geografi dengan sejarah, khususnya geografi manusia, geografi budaya maupun geografi sosial, yang sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan sosial, di mana sama-sama menaung dan berhimpun dalam payung yang tidak berbeda. Jadi mereka di payung yang sama seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review dari bab 5 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.